wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kenalkan saya Ahmad Alka dari Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Yang kami betul sekali yang disampaikan oleh Pak Dedi. Cuman masalahnya anak-anak kita tidak dikenalkan kembali. Pada zaman kita sekolah dulu, kalau kita mau pulang diwajibkan untuk menghafalkan butir-butir Pancasila. Apalagi saya dengar sekarang PPKN atau PMP dan juga PSBB dihapus dari pelajaran sekolah. Tentunya ini justru akan menghilangkan memori pada anak-anak kita. Mohon izin kiranya di sini ada tenaga pendidik dan juga ada teman-teman mahasiswa bisa menyuarakan agar Pancasila, mohon maaf, PPKN atau PPMP dan juga PSBB tidak dihapus di pelajaran sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan Bang Didi langsung dijawab pertanyaannya. Dulu saya mendapat pelajaran PMP Pendidikan Moral Pancasila. Tidak puas negara lain melalui orang-orang dalam untuk menghancurkan bangsa. PMP diganti dengan PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, moralnya dihilangkan. PPKN masih tidak puas, mereka ini belum hancur. Ganti PPKN hanya dengan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila lengkap sudah, moral dan Pancasila dihapuskan. By design. Sekarang ada wacana pelajaran sejarah dihapuskan dari dari kurikulum anak-anak SMA Pancasila. Padahal ada seorang ahli, Profesor Haryono mengatakan, untuk menghancurkan suatu bangsa tidak perlu harus mengerahkan kekuatan bersenjata, tapi cukup caranya adalah dengan membuat generasi muda bangsa itu lupa akan sejarah bangsanya, maka bangsa itu akan hancur dengan sendiri. Strategi itu sudah dimainkan. Hapuskan sejarah. Pertama, Sunan Bonang disebutkan siapa? Dicatat dalam sejarah, dirubah dia dari katanya di Syiah. Ulangan sejarah anak SD di Kabupaten Serang disebutkan tempat ibadah agama di Indonesia, masjid tidak ada. Jawabannya pertanyaan pilihan. Apakah orang yang beragama yang membuat soal itu? Bukan. Saya berani bertaruh dia pokok PKI. Dulu seperti itu. Sudah lengkap. Cuman sayangnya dalam benak bangsa Indonesia ini musuh itu tentara, musuh itu bawa senjata. Belum mengenal apa yang disampaikan ancaman non militer tadi. Yang paling gampang memang melalui pendidikan. Coba betapa sudah terbuktinya rencana mereka untuk menghancurkan bangsa ini. Tadi malam saya baca buku. Otaknya Yahudi ingin menghancurkan Indonesia. Tapi tidak dengan mengerahkan pasukan bersenjatanya. Dia bekerja sama dengan orang Indonesia yang mudah dibeli karena dia haus kekuasaan. Karena dia haus wujud dunia, ubud dunia. Berapa duit butuhkan? Gak ada nomor serinya duitnya. Dia punya percetakan duit sendiri. Yang penting Indonesia hancur. Oleh siapa? Ya oleh bangsa kita sendiri. Maka proxy war ada perang dengan menggunakan pihak ketiga dengan tidak menguatkan senjata. Dan ini sudah terjadi. Di proxy war sudah terjadi. Sudah lama saya berbicara masalah proxy war di semua kalangan. Waktu itu responnya masih sangat dingin.
Makanya orang yang sinis, oh Didi itu mata-matanya Panglima TNI, oh Didi itu kaki tangannya Panglima TNI. Karena Pak Gatot pada saat itu mensosialisasikan masalah proksi. Padahal kita mengingatkan, ternyata sekarang terjadi. Nah, sudah saya suarakan. TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4. Eka Setia Pancakarsa. 36 butir-butir Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sih implementasinya? Tidak pernah disosialisasikan. Saya sampaikan kepada organisasi perjuangan. Apa kita salah kalau mensosialisasikan 36 butir Pancasila? Toh itu ideologi bangsa. Sekarang tidak ada upaya itu. Harusnya kita kenalkan. Sehingga mereka tahu. Bagaimana akan mengetahui kalau prosesnya tidak pernah dikenalkan. Itu betul, Bapak, saya setuju. Yang paling efektif jalur pendidikan formal. Tapi itu bukan kita nggak punya kewenangan untuk ke sana. Zamannya Pangdamnya Pak Gatot Nurmantio, ada sekitar tahun 2010-2011. Seluruh Kodim, seluruh Koramil diwajibkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya semua sekolah dasar memasang loudspeaker TOA untuk pada pagi hari mereka berduyun-duyun datang ke sekolah perdengarkan lagu-lagu perjuangan. Itu perintah Pak Gatot. Selesai mereka sekolah berduyun-duyun kembali ke rumah perdengarkan lagu-lagu daerah. Supaya dalam benaknya tertanam. Sampai ke sana upaya Pak Gatot, upaya kami Kodam Dim ingin menanamkan itu dari 2010, 2011. Karena kami melihat itu potensi perpecahannya di sini. Saya di mana tempat sering diakhiri dengan pertanyaan, Pak, munculkan lagi P4. Saya punya kewenangan apa? Tapi saya setuju prinsipnya. Apa Orde Baru itu jelek? Sehingga karena adanya reformasi semua yang berbau Orde Baru harus diganti. Oh, nggak fair dong. Inpres, SD Inpres, pasar Inpres, jalan Inpres. Zamannya siapa itu? Mau membohongi? Reformasi itu kembali, menata ulang. Bukan mengganti seluruh yang berbau Orde Baru. Aja baru sekarang enak zaman kita. Iya, betul. Sembako murah. Benar Pak Harto. Dan sekarang kita merindukan figur Pak Harto. Ayam. Perkara korupsi ya memang korupsinya ada. Tapi tidak seperti sekarang di mana-mana gitu. Bareng-bareng, gede-gedean. Sekali lagi saya sependapat bahwa memang harus disosialisasikan. Tapi saya katakan kita tidak harus kalau untuk kita menunggu sesuatu yang itu merupakan hak orang lain itu sulit. Hak untuk memberlakukan kembali P4 kan hak orang lain untuk punya kewenangan dinas sekretaris. Itu sulit untuk berharap. Maka sebelum itu ada, mari dalam kapasitas kita masing-masing untuk sedikit-sedikit saja kembali lagi mengingatkan tentang hal-hal tersebut. Jadi secara umum saya sering katakan saya sependapat dan memang sudah saya sarankan itu harus ketika BPIP mensosialisasikan membumikan Pancasila. Loh, saya sekali orang pertama Pak, ngapain dibu? Berarti kan selama ini Pancasila itu diawang-awang. Dan saya curiganya kata penggunaan bumi itu jangan-jangan dikubur Pancasila gitu. Kaget dia. Maksud Bapak bagaimana? Kenapa penggunaan diksi kalimat bumikan? Ada dua alternatif.
Selama ini awam atau Pancasila akan dikuburkan, dibumikan, belum ada istilah disukabumikan. Kalau preman-preman Bromo Celatu disukabumikan, di sekolahan disukabumikan. Iya, Pak, nggak usah sulit-sulit. Yang paling gampang saja. Kalau butir-butir Pancasila yang 36 itu terlalu banyak, kurangi. Kalau sedikit tambahkan. Ngapain kita mencari lagi format yang lain? Apa BPIP sekarang? Apa kita pernah mendengar sentuhan BPIP kepada masyarakat? Ratusan juta digaji. Ketua BPIP, siapa dia? Orang yang menghalalkan apa? Pernah dengar? Pernah dengar gak? Siapa ketua BPIP? Mantan Rektor UIN. Yang dia ternyata memang berbeda. Masa ketua BPIP musuh Pancasila itu bukan komunis tapi agama. Cari jejak digital. Beliau mengatakan musuh Pancasila itu bukan komunis tapi agama. Loh, kok kita yang disalahkan? Dia musuh. Dan ini upaya-upaya itu ada. Saya pikir, tapi ada dasarnya. Saya sependapat dan itu sering saya sampaikan kepada beberapa pihak. Bahkan saya sampaikan konsep saya kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Penerimaan mahasiswa baru, anak-anak SMP, SMA, daripada aneh-aneh, dikuncir 7, bawa macam-macam, sudah. Masa pengenalan sekolah itu kita gunakan sebagai pemantapan wawasan kebangsaan. Mulai jangan lagi aneh-aneh. Kita awali dengan disiplin. Bagaimana disiplin terhadap waktu, seragam dan seterusnya. Adakah upacara pembukaan secara serentak di Jawa Timur, membacakan sambutan gubernur, menghormati bendera. Di kelas bisa diisi dengan Pancasila. Muatan lokal bisa. Saya sampaikan pada sekolah, kita masih ada ruang untuk memanfaatkan muatan lokal. Sekarang muatan lokal sudah dilaksanakan. Setiap hari Sabtu atau hari tertentu memakai baju daerah, itu bagus muatan lokal. Berbahasa daerah pada hari tertentu bagus. Dan sekarang muatan lokal kita manfaatkan lagi untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, tidak salah. Ketimbang kita menunggu tanpa kepastian adanya political will dan goodwill, kemauan politik dan kemauan baik dari pemerintah untuk menghidupkan kembali P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila 36 Butir. Terima kasih.